Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. We're from Group 6 and we will explain to the material about langkah-langkah pengembangan bahan materi ajar. Pengembangan materi pembelajaran perlu diingat, pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu sistem di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan bekerjasama dalam mencapai tujuan, yaitu tujuan pembelajaran. Adapun salah satu dari komponen tersebut adalah isi atau materi pembelajaran. Yang A, hakikat materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang memegang peranan cukup esensial mengarahkan peserta didik pada pencapaian tujuan atau sasaran pembelajaran yang diterapkan. Nah, lebih dari itu, peserta didik dapat memiliki bekal dalam mewujudkan kehidupan yang indah dan bermakna. Bagaimana telah menjadi harapan bersama yang secara universal tercantum dalam tujuan pendidikan, materi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan sebagai materi pembelajaran. Yang pertama, pengetahuan sebagai materi pembelajaran, yaitu informasi-informasi ajar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pengetahuan sebagai materi pembelajaran meliputi yang pertama, fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prinsip, dan yang keempat prosedur. Yang kedua keterampilan sebagai materi pembelajaran, yaitu kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya melalui gerakan-gerakan yang terkoordinasi atau teratur. Adapun jika dilihat dari level tampilnya, keterampilan terbagi menjadi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Yang ketiga, sikap dan nilai sebagai materi pembelajaran. Sikap merupakan perilaku yang relatif, permanen, melekat, dan turut mencerminkan tingkat kepribadian orang yang memilikinya. Sedangkan nilai merupakan tingkat kualitas atau kuantitas yang melekat dalam diri suatu objek. Nato Nagoro, Thailand, 2010 membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu material, segala sesuatu yang berguna sebagai kehidupan jasmani. Yang kedua, vital, segala sesuatu yang berguna bagi kegiatan aktivitas fisik. Dan yang ketiga, kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani seseorang. Kita masuk ke yang B, yaitu prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Itu prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar dalam mengembangkan materi pembelajaran adalah kesesuaian atau relevansi, keajegan atau konsistensi, dan kecakupan atau edukasi. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Yang kedua, prinsip konsistensi, yaitu keajegan hasil, artinya materi pembelajaran yang diberikan pada waktu tertentu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga, ada prinsip edukasi, yaitu kecakupan. Materi pembelajaran harus dapat memenuhi kebutuhan para peserta didik agar mereka terbekali untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diterapkan. Kemudian, untuk mempermudah mereka dalam menguasai materi, maka kapasitasnya harus diperhatikan. Materi pembelajaran hendaknya tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Terry Wahini. Pada Terry Wahini dipersilakan. Baik, saya Terry Wahini akan menjelaskan tentang identifikasi pengembangan materi dan pembelajaran.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengidentifikasi materi seperti apa dan bagaimana pengembangan materi yang baik dan benar. Itu pertama adalah potensi peserta didik, yaitu untuk tingkat kemampuan siswa dalam menangkap dan menguasai informasi-informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Dan yang kedua ada relevansi dengan karakteristik daerah, merupakan upaya yang harus dilakukan oleh guru beserta kerabat kerja pendidikan yang harus melayani masyarakat dengan optimal. Oleh sebab itu, penetapan dan pengembangan materi pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran harus dapat membekali siswa untuk menjalani kehidupan di masa mendatang, terutama kehidupan yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya tersebut. Dan yang ketiga ada tingkat perkembangan. Maksud yang hampir sama dengan pertimbangan potensi peserta didik, di mana materi yang dikembangkan harus sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja jika potensi lebih menekankan pada aspek pengetahuan, maka perkembangan meliputi segalanya, seperti fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dan yang keempat itu ada kebermanfaatan merupakan alasan. Mengapa materi pembelajaran harus sesuai dengan potensi dan perkembangan peserta didik? Yaitu agar materi pembelajaran dapat memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Dan kelima ada struktur keilmuan, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah materi pembelajaran apabila dipandang sebagai ilmu. Dan yang keenam itu ada aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi, yaitu materi pembelajaran diusahakan tidak hanya menitik beratkan pada salah satu aspek yang harus dikuasai saja, melainkan keseluruhannya, meliputi kognitif, afektif, dan psikimotor. Dan yang terakhir itu ada alokasi waktu. Alokasi waktu yaitu materi pembelajaran harus benar-benar dapat memanfaatkan waktu pembelajaran yang tersedia dan dapat berhasil disampaikan pada waktu yang tepat. Yang D itu ada cakupan dan urutan materi pembelajaran. Cakupan dan urutan materi pembelajaran merupakan kapasitas dan ruang lingkup materi yang akan diberikan oleh guru terhadap peserta didik. Untuk lebih jelasnya berikut ada pertimbangan yang ditentukan dalam materi pembelajaran. Yang pertama ada cakupan materi pembelajaran. Secara umum materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik harus meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikimotor. Ketiga aspek tersebut bisa didapatkan melalui materi prinsip-prinsip penentuan cakupan materi, yaitu diantaranya ada keluasan materi dan yang kedua itu kedalaman materi, yaitu seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik. Dan yang kedua itu ada urutan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang telah ditentukan, tingkat keluasan dan kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedural yang menggambarkan langkah sistematis sesuai dengan urutan yang seharusnya dijalankan. Dan yang kedua itu ada pendekatan hierarkis, yaitu materi pembelajaran diurutkan berdasarkan jenjangnya, yakni dari mudah ke sulit atau dari sederhana ke kompleks. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Risti Plastika Agustian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Teri Wahyuni. Baiklah, selanjutnya saya Risti Plastika Agustian akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Nah, sebelum masuk pada pembicaraan tentang langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana kriteria dalam memilih materi pembelajaran tersebut. Nah, kriteria pokok pada pemilihan materi pembelajaran adalah mengacu pada standar kompetensi serta kompetensi dasar.
Nah, dengan kata lain, materi pembelajaran dipilih oleh guru tersebut layak didapatkan pada menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi itu. Setelah itu, materi pembelajaran dapat dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran melalui langkah-langkah yang seperti di bawah ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai aspek yang terkandung dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah menentukan pilihan terhadap alternatif materi pembelajaran yang terlebih efektif dan relevan dengan standar kompetensi serta kompetensi dasar. Yang terakhir adalah menentukan sumber dan media pendukung terhadap keberhasilan penyampaian materi pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Next slide. Nah, materi ini merupakan seperangkat informasi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Materi dibedakan menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di samping ketiga hal ini turut membentuk kepribadian peserta didik, juga memberikan gambaran akan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Oleh sebab itu, materi bukanlah sesuatu yang hanya harus dipertimbangkan keberadaannya, melainkan harus dikembangkan pada kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. That's all about information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.